Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habib Allah wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah laka ya Rasulullah wa li jami'i man ittaba'a dinaka ya Habib Allah haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid din wad dunya wal akhirah لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة تيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لإسعاد إجسادنا قلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا باطنا لدفع البلايا والمهن والفتن والأمراض الأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لبيتنا وأولادنا ذرياتنا وجوارنا أصدقائنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والأعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وفاض علينا من بركاته وبكم آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad warada dan sungguh telah datang fil ilmil ilahi dalam ilmu keilahian an-nabi yang bersifat kenabian apa yang datang ittisaful haqqi yaitu bersifatnya Allah Ta'ala yang maha benar birridha dengan ridha wal ghadabi dan murka habis sifat dan berbagai macam sifat yang berhadap-hadapan waridha adapun ridha muzilun ialah melenyapkan lil ghadabi bagi murka wal ghadabu adapun murka muzilun ialah melenyapkan lil ridha bagi ridha anil mardi anhu dari yang diridhai wal i'tidal adapun adanya kesamaan i'tidal itu ayat tasawa ilhandinya sama ar-ridha apa ridha wal ghadab dan murka. Fama ghadibal ghadib maka tidaklah murka al-ghadib siapa yang murka alaman atas orang ghadib yang murka itu ghadib atas man wa huwa saraya adapun itu ghadib anhu terhadap itu man radin ialah ridha. Faqad tasafa maka sungguh bersifat itu ghadib bihadil hukmain dengan salah satu dua di antara dua hukum itu fi haqqi di dalam diri itu ghadab wa huwa adapun itu ghadab mailun ialah kecenderungan wa maradhiya dan tidaklah ridha laku siapa Allah Ta'ala yang maha benar aman terhadap orang radhiya yang ridha itu al-haq anhu terhadap itu man wa huwa sari adapun itu al-haq ghadibun ialah murka alaihi atas tuman faqad tasafa maka sungguh bersifat itu al-haq bi ahadil hukmain dengan salah satu dua ketentuan fi di dalam dirinya itu ridha wa huwa adapun ridha mailun ialah kecondongan. Kemarin terakhir kita membicarakan tentang tidak adanya kesamaan secara persis antara dua hal yang berlawanan yaitu muhalnya i'tidal secara perfect itu. Misalnya ya berkaitan dengan masalah ridha dan murka. Jadi, kita mendapatkan kabar yang sahih di dalam ilmu keilahian, dalam ilmu kenabian bahwa Allah Ta'ala itu memiliki dua sifat yang berhadapan dan berlawanan yaitu ridha dan murka. Nah, bisakah ini memiliki porsi yang sama di antara dua sifat itu? Itu nggak bisa.
Jadi kalau misalnya Allah itu ridho kepada seseorang, berarti tidak murka kepada orang itu. Atau sebaliknya, kalau Allah murka kepada seseorang, berarti tidak ridho kepada orang itu. Nah, mungkinkah bisa diterapkan separuhnya murka, separuhnya ridho? Itu nggak bisa, itu sebagaimana kalimat aku cinta tapi benci, itu nggak bisa itu. Nggak bisa. Nah, ini menunjukkan bahwa ya, kita itu bisa menuju kepada salah satu dari dua sifat Allah itu. Tentu saja kita ingin menuju kepada ridhonya, bukan kepada murkanya. Maka karena itu, dua hal yang berhadapan-hadapan ini menjadi ta'awudz penting di dalam Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Dan yang pertama, a'udzu bi thawabika min iqabik. Aku berlindung dengan pahalamu dari apa? Dari siksamu. Yang kedua, a'udzu bi ridhaka min sukhtik. Aku berlindung dengan ridhamu dari apa? Min sukhtik, dari murkamu. Nah, ketika sampai di makom zat, maka antara sesuatu yang kita khawatirkan dengan sesuatu yang kita harapkan sama. Itu a'udzubika minka. Aku berlindung kepadamu darimu sendiri. Jadi zat itu menampung adanya perbedaan yang terletak di sifat dan di nama atau perbuatan. Jadi pertama, berlindung dengan pahala dari siksa. A'udzu bitsawabika min iqabik. Terus berlindung dengan adanya ridha dari murka. Berlindung kepada Allah dari Allah. Jadi faja'al Muhammadi bi a'udzu bika minka. Maka ajaran sang Nabi itu juga membimbing kita untuk memasuki a'udzubika minka, berlindung kepadamu dari dirimu sendiri ya Allah. Nah, di sini orang sadar bahwa tidak ada apapun bermanfaat, tidak ada apapun yang bahaya selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi tingkatan-tingkatan ini merupakan satu keharusan. Jadi seolah mustahil ya. Apalagi kalau kita melihat realitasnya. Orang langsung sampai di maqam a'udzubika minka. Aku berlindung kepadamu dari dirimu. Jadi untuk sampai di maqam itu, orang butuh peleburan. Untuk sampai di maqam itu, orang membutuhkan pengalaman tentang wahdatul wujud. Kalau enggak ya tetap a'udzubillah minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah dari setan. Seolah-olah setan punya bahaya. Nanti kalau sudah merasapi segala-galanya serba Allah, dikit-dikit pasti a'udzubika minka. A'udzubika minka ya Allah, a'udzubika minka, karena sudah mengalami persis bahwa selain Allah tidak ada yang bahaya dan selain Allah tidak ada yang bisa dimintai perlindungan. Jadi Allah memiliki dua sifat yang berseberangan, ridha dan murka. Juga Allah memiliki apa? Sifat-sifat lain yang berhadap-hadapan pula. Seperti adanya Allah Maha Pengampun dan Allah yang menuntut balas. Allah yang memberikan petunjuk dan Allah yang menyesatkan. Nah, ridho ini menyingkirkan murka. Maka siapapun yang mendapatkan ridhonya, maka tak tersentuh oleh murkanya. Tak tersentuh oleh murkanya. Ridho itu menyingkirkan murka. Orang yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, semua tindakan orang itu menjadi terpuji. Jadi terpuji. Terus sebaliknya ya, murka melenyapkan ridho dari orang yang diridhoi. Sementara i'tidal itu adalah adanya kesamaan antara ridho dan ghadab. Nah, kesamaan di sini bukan ditujukan kepada orang yang mendapatkan ridho sekaligus murkanya, bukan. Artinya
sama-sama dimungkinkan untuk dioperasikan dengan ketentuan bahwa yang satu menyingkirkan yang lain, yang satu melenyapkan yang lain. Maka karena itu, kalau kita mendapatkan ridhonya itu rampung. Persoalan-persoalan kita itu menjadi rampung. Maka kemudian orang banyak memburu ridho Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kapankah ridho kita dapatkan? Yaitu ketika kita sudah sepenuh hati menyerahkan hidup mati kita, gerak diam kita, segala tindakan kata-kata dan keputusan kita kepada Allah kita serahkan. Ketika kita serahkan diri kita, maka Allah menyerahkan dirinya kepada kita. Itu yang kemudian menjadikan Syekh Abu Yazid Al-Bustami menyatakan bahwa kuasaku ya Allah lebih agung dibandingkan dengan kuasamu. Karena kuasamu hanyalah aku. Yang apa artinya aku? Sementara kuasaku adalah engkau yang melebihi segala-galanya. Sama dengan misalnya diverbalkan ungkapan Ibn Arabi di bab yang lain. Ibadahmu kepadaku jauh lebih besar dibandingkan dengan ibadahku kepadamu. Ibadah di sini apa? Keberpihakan. Nah, keberpihakan kita kepada Allah Ta'ala seberapa sih? Kan itu. Tapi keberpihakan kita kepada Allah Ta'ala itu, apa keberpihakan Allah kepada kita itu betul-betul segala-galanya. Segala-galanya. Dari saking belas kasihnya Allah sampai terkesan Allah itu menjadi pelayan kita. Padahal orang-orang yang tertabir oleh nafsunya sendiri, dia menyangka bahwa dirinya itu menjadi pelayan Tuhan. Fama ghadibal ghadib ala man ghadab alaihi wa huwa anhu radib. Maka tidak mungkin orang yang murka itu sekaligus ridho kepada yang dimurkai itu. Gak mungkin itu. Atau sebaliknya, orang yang ridho itu sekaligus murka kepada yang ridhoi. Gak mungkin. Karena dua hal ini berseberangan. Nah, berarti begini ya. Ini masih nyambung dengan adanya pembahasan yang kemarin. Berarti apa yang disebut sebagai mail, sebagai kecondongan ya, sebagai kecondongan, sebagai ketiadaan iktidal secara murni itu akan terus berlangsung, akan terus eksis. Jadi keseimbangan iktidal yang murni itu di mana adanya porsi murka dan ridho itu sama, itu tidak akan pernah ada. Di sini yang disebut dengan i'tidal dalam konteks kedua sifat ini adalah sama-sama dimungkinkan oleh Allah Ta'ala untuk menerapkan ridhonya atau untuk menerapkan murkanya. Wa innama qulna hadza, hanya saja menyatakan kami hadza terhadap hal ini, yaitu adanya mustahilnya keseimbangan murni. Min ajli ayyara, semata-mata karena melihat, min ajliman semata-mata karena orang yara yang melihat, man anna ahlan nar, sesungguhnya ahli neraka itu la yazalu, ialah senantiasa berlangsung ghadabullah, apa murka Allah alaihim atas mereka, daiman selamanya, abadan selamanya, fi za'mi dalam sangkaan itu man, fama lahum maka tidak ada lahum bagi mereka itu alunar hukmur itu apa hukum ridha min Allah dari Allah, fasahal ma'bud maksud, maka menjadi sa'al maksud apa yang dimaksud itu. Jadi ini sebenarnya merupakan tanggapan Ibn Arabi terhadap orang yang memiliki prasangka bahwa orang-orang di neraka itu senantiasa dimurkai. Senantiasa dimurkai. Selamanya senantiasa dimurkai.
Itu orang yang memiliki pemahaman sangkaan seperti itu ditanggapi oleh Ibn Arabi. Yaitu apa? Bahwa tidak mungkin murka Allah Ta'ala kepada ahli neraka itu berlangsung untuk selamanya. Kenapa kalau begitu? Lantas di mana akan diletakkan bahwa rahmat Allah Ta'ala itu meliputi segala sesuatu? Tidak bisa. Kalau begitu. Jadi yang disebut dengan sahal maksud itu salah. Apa yang dimaksud itu? Itu sah menurut prasangka orang-orang yang mengira bahwa Allah Ta'ala akan senantiasa murka selamanya kepada orang-orang di neraka itu. Padahal tidak begitu. Berarti begini ya. Berarti pemahaman tentang adanya tersiksa selamanya itu tidak dibarengi dengan adanya pemahaman tentang rahmat Allah Ta'ala yang meliputi segala-galanya. Jadi ketika khalidina fiha abada itu selamanya di neraka, artinya apa? Selamanya disiksa, selamanya dimurkai. Tidak, kata Ibn Arabi itu. Yang selamanya itu nerakanya, adapun siksanya itu akan berubah menjadi kesenangan dalam tetap rupa dan wujud neraka. Jadi neraka itu pertama-tama merupakan wujud dari adanya siksaan, lama-lama neraka itu dengan gambar dan rupa yang sama berubah menjadi wujud ketenangan, ketentraman. Kapan itu? Ketika Allah meletakkan kaki kirinya, ini menunjuk kepada kuasa, sekaligus belas kasihnya, di neraka, dan neraka mengatakan kot, cukup di saat itu kemudian muncul pohon saledri, jarjir. Fa in kana kama qulna, wa in kana ma qulna, maka jika ada itu orang kama qulna sebagaimana yang kami katakan, ma'alu ahli nar ila izalatil alam wa in sakanun nar. Adapun kembalinya ahli neraka ila izalatil alam, pada lenyapnya derita, wa in sakanu, sekalipun tinggal mereka an-nar di neraka, fadzalika ridha, itu yang disebut dengan ridha. Nah, jadi ridha itu apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala melenyapkan siksaan di neraka itu namanya ridha. Ketika sebelumnya Allah menyiksa orang-orang di neraka, itu namanya ghadab. Jadi ghadabnya lenyap, datang ridhonya gitu. Berarti apa? Ghadab ini aksiden cuman. Hanya peristiwa yang terjadi, tidak selamanya, yang terjadi cuma sesekali. Maka karena itu kemudian orang berputus asa itu dosanya sama dengan orang yang kufur. Kenapa? Karena orang putus asa itu sama sekali tak menghargai luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yaqnatu min rahmatillah illal qaumul kafirun. Jadi, tidaklah putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kufur. Jadi dosa keputusasaan setara dengan dosa kekufuran. Orang putus asa berarti menutup diri dari menyaksikan rahmat Allah, karena itu hatinya tertutup untuk memiliki pengharapan, dan dengan demikian menjadi putus asa. Fazal al-ghadabu, maka menjadi lenyap al-ghadabu, apa itu murka, li zawalil alam, karena sudah lenyapnya penderitaan itu. Jadi ketika derita itu sudah lenyap, berarti murkanya sudah lenyap pula. Ainul alami, karena sesungguhnya inti dari derita itu ainul ghadab, itu inti murka sebenarnya. In fahimtah, jika engkau paham. Jadi antara derita dengan murka itu sesungguhnya berkelindan. Inti dari derita itu ya inti murka itu sebenarnya. Sementara murkanya Allah Ta'ala hanya untuk sementara, tidak untuk selamanya. Kenapa?
Karena rahmat Allah Ta'ala itu lebih luas dibandingkan murkanya sekalipun. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku itu melampaui murkaku. Faman maka adapun orang ghadiba ialah murka itu man faqad adza maka sungguh tersakiti itu orang. Jadi kalau orang marah itu sakit di dalam dirinya itu ada sakit. Fala yas'a fi intiqamil maghdub alaihi. Fala yas'a maka tidaklah berusaha itu man fi intiqamil maghdub dalam menyiksa orang yang dimurkai itu bilami dengan menyakitinya itu man illa liyajida kecuali untuk mendapatkan al-ghadib siapa orang yang murka ar-raha kepada adanya lapang, pada adanya senang bidzalika dengan itu membalas. Jadi kalau orang itu menyakiti orang lain yang dimurkai, yang dimarahi, itu semata-mata menyakiti itu untuk mendapatkan senang sebenarnya. Ketika dapat senang, maka sakitnya pindah kepada yang dimarahi itu. Untuk mendapatkan senang. Fayantakilu maka berpindah al-alamu apa itu rasa sakit atau derita itu alladzi kana indahu yang berada di sisi itu maghdub, yang berada di sisi itu ghadib ilal maghdub alai kepada yang dimurkai. Jadi berpindah kemudian sakitnya deritanya dari orang yang marah kepada yang dimarahi itu. Jadi sebenarnya itu transformasi rasa sakit. Kenapa? Karena bisa jadi yang maghdub alai ini tidak mengindahkan berbagai macam ketentuan si ghadib ini. Dan tidak mengindahkan, maka terjadi adanya hubungan yang tidak bagus, terjadi adanya keretakan, terjadi adanya kebencian. Maka dalam rangka mentransformasi derita itu, maka dilampiaskanlah murka itu. Di sini ada ketentraman, sakit itu kemudian pindah kepada yang dimurkai itu. Nah, karena di sini ini di dalam diri orang yang marah itu derita itu temporal, maka ketika pindah kepada orang yang kena murka itu temporal juga di sana. Tidak selamanya. Wal haqqu adapun Allah Subhanahu wa taala idza afradta apabila menspesifikasikan engkau kepada Allah anil alami dari alam ini ya ta'ala uluwan kabira ya ta'ala maha tinggi Allah uluwan kabira dengan kemahatinggian yang agung an hadhihi sifat itu sifat ini ala hadzal hati atas adanya batas ini wa idza kana al-haqqu wa idza alam apabila telah ada siapa Allah yang benar huwiyatul alam bila substansi dari kediaan itu alam fama dhaharat maka tidaklah tampak al-ahkamu apa hukum-hukum itu kula semuanya akan illa minhu kecuali dari itu Allah wa fihi dan di dalam itu Allah. Nah gini ya, tadi itu antara ghadib dan maghdub ya, antara yang murka dan yang dimurkai. Nah dua hal ini yang murka dan yang dimurkai ini itu kan berseberangan dan karena itu ini merupakan dua komponen. Nah sementara Allah Ta'ala tidak terbatasi oleh adanya sifat dua hal yang berseberangan tadi, tidak terbatasi. Kenapa disebut tak terbatasi? Karena Allah sendiri sesungguhnya merupakan substansi atau hakikat kediaan alam ini. Hakikat kegaiban alam ini itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidaklah muncul berbagai macam ketentuan di dunia ini kecuali itu berlangsung di dalam Allah dan dari Allah. Nah, kalau hukumnya seperti itu, muncul dari Allah dan di dalam diri Allah Ta'ala, mungkinkah apa yang disebut sebagai memindahkan rasa sakit dalam diri orang yang marah itu kepada yang dimarahi, itu berlangsung dalam diri Allah Ta'ala? Tidak. Ya. Jadi di sini artinya apa? Berarti di sini apa yang disebut sebagai ghadabnya Allah Ta'ala, murkanya Allah Ta'ala tidak sama dengan adanya murka manusia kepada makhluk lain. Tidak sama. Kenapa? Karena toh hukum itu berasal usul dari Allah dan berlangsung dalam Allah.
Bagaimana sesuatu yang berlangsung dalam Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul bertentangan sebagaimana yang dialami oleh makhluk-makhluk itu. Jadi karena itu disebutkan ya ta'ala uluwan kabira an hadhi sifati ala hadzal hadith. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu walaupun memiliki murka itu tidak sebagaimana ketika manusia menyalurkan dendam itu, tidak. Tetap saja dalam keberlangsungan murka Allah Ta'ala itu ada rahmatnya juga. Sebab tidak ada satupun tindakan Allah Ta'ala yang tidak bersamaan dengan rahmatnya. Tidak ada. Seluruh tindakannya itu bersamaan dengan rahmatnya dengan persentase yang berbeda-beda. Nah dari sini Syekh Abu Yazid Bustami kemudian menyatakan ketika membaca ayat inna batsya rabbika lasyadid, sesungguhnya pukulan Tuhanmu itu sangat dahsyat. Beliau kemudian memberikan tanggapan, pukulanku lebih dahsyat ya Allah. Kenapa? Karena pukulanmu itu penuh kasih sayang. Sementara pukulanku murni kebencian. Wa huwa qawluhu ta'ala. Ada ma'adharat al-ahkam kullu ilm itu. Qawluhu ta'ala sebagaimana diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ilaihi dan kepada Allah yurja'un dikembalikan alam apa perkara itu kulluhu semuanya itu perkara hakikatan wa kasfan. Jadi ya, ketika kita memahami bahwa segala sesuatu dikembalikan kepada Allah Ta'ala, kita dituntut untuk masuk dalam wilayah hakikat dan kasyaf. Jadi semuanya kembali kepada Allah itu karena memang semuanya tidak pernah lepas dari Allah Ta'ala. Disebut kembali itu sebagai bentuk, disebut awal itu sebagai makna. Jadi Allah al-awal itu menampung makna, menampung ida. Allah kembali itu sebagai kembalinya wujud dan bentuk-bentuk makhluk-makhluknya. Fa'budhu wa tawakkal alaih, maka sembahlah engkau kepada Allah wa tawakkal dan tawakal engkau alaih terhadap Allah Ta'ala hijaban wa sitron. Di situ kita mengalami ketertabiran, keterhijaban. Jadi wa ilaihi yurja'ul amru kulluh, itu kasyaf. Orang yang mengalami ayat ini pasti kasyaf. Sementara wa'bud wa tawakkal alaih itu hijab, tirai. Artinya apa? Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala itu selama Allah masih merupakan Dia, maka kita menyembah dalam keadaan tak menyaksikan Allah. Ya? Wa'bud sembahlah kau ilahi kepadanya. Nah, ini orang ketiga tunggal loh. Wa tawakkal alaih, bertawakallah kepadanya. Sama orang ketiga tunggal juga. Karena itu hijaban wa sitron. Walaisa maka tidak ada fil imkan dalam ruang kemungkinan abdu apa sesuatu yang lebih indah min hadzal alam, dari alam ini. Tidak ada apapun yang lebih indah ketimbangkan alam ini. Enggak ada yang lebih indah. Kenapa alasannya? Lianna karena sungguhnya itu alam ala suratir rahman, ialah atas rupa Allah yang maha pemurah. Jadi alam ini pengejawantahan dari rupa rohani Allah Ta'ala, rupa ar-Rahman itu. Makanya tidak ada yang lebih indah dibandingkan dengan alam ini. Tidak ada yang lebih indah. Awjada mewujudkan kepada itu alam Allah, siapa Allah Ta'ala, artinya zahara tampak wujuduhu, apa wujudnya itu Allah Ta'ala bizuhuril alam, dengan munculnya alam. Jadi ini yang disebut dengan nama Allah Az-Zahir, alam ini nama Allah Ta'ala Az-Zahir. Nah, karena Az-Zahir maka pasti ada Al-Batin. Jangan berhenti menyaksikan Allah Ta'ala Az-Zahir, saksikanlah Al-Batin. Apa itu Al-Batin? Yaitu suatu kemahaan yang mengatur zahirnya alam raya ini. Itu batinnya.
batinnya Allah Subhanahu wa taala. Kama dhahara sebagaimana tampak insanu siapa manusia biwujudi surati dengan adanya rupa at-tabi'iyah yang memiliki karakter. Itu ketika kita sudah menjadi jasad seperti ini, memiliki karakter sehingga kita bisa membedakan antara satu orang dan orang lain. Bukan B, C, bukan E, D dan lain semacamnya. Karakternya berbeda-beda. Jadi, nah itulah wujud dari manusia sebagaimana alam raya ini merupakan wujud zahirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu tidak diperkenankan kemudian mencaci adanya partikel-partikel dalam kehidupan ini. Kalau kita boleh melaknat, itu hanya mengikuti Allah aja. Sebenarnya Allah Ta'ala melaknat setan, kita ikut-ikut aja sebenarnya. Jadi tidak kemudian kita memiliki inisiasi sendiri melaknat siapa? Enggak boleh. Itu kan karangan. Jadi enggak boleh. Jadi karena itu seluruh komponen ini yang ada, seluruh partikel yang ada ini merupakan bagian dari pengejawantahan zahirnya Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, di sini bukankah sudah jelas bagi kita adanya lompatan-lompatan pemahaman dan pengalaman rohani? Bagaimana kita ditarik oleh penjelasan-penjelasan seperti ini untuk langsung merasakan Allah sebenarnya. Untuk langsung merasakan Allah Ta'ala. Tadi misalnya ya, orang yang marah dengan orang yang dimarahi gitu kan. Yang marah ini melampiaskan kemarahan, melampiaskan dendam dan lain semacamnya. Kemudian merasa senang dengan seperti itu. Dan rasa sakit berpindah kepada orang yang dimarahi. Seperti itu. Mungkinkah itu terjadi dalam Allah Subhanahu wa taala pada diri Allah Ta'ala itu? Tidak. Kenapa? Itu namanya pembatasan, sementara Allah Ta'ala itu tak terbatasi. Karena itu kemurkaannya itu adalah wujud lain dari adanya ridho. Wujud lain sebenarnya. Yang ketika ridhonya secara lembut tak terpahami, maka Allah Ta'ala memberikan bentuk ridho dalam rupa yang lain. Itu murkanya. Allah murka seperti itu tidak lantas menghilangkan rasa sakit dalam diri Allah. Namanya Allah sakit. Enggak sama sekali. Ya kalau manusia melampiaskan amarahnya serasa lega manusia. Karena Allah Ta'ala murka. Itu bukan karena ada rasa sakit dalam diri Allah Ta'ala biar berpindah kepada makhluk yang mendapatkan siksa itu. Bukan seperti itu. Ta'ala Allah uluwan kabira. Allah maha tinggi dari adanya keterbatasan seperti itu. Fanahnu maka adapun kami suratu ialah rupa Allah az-zahira yang tampak. Wa huwiyatuhu ta'ala adapun kediaan Allah Subhanahu wa taala itu ruh hadhi surah ialah ruh adanya rupa ini al-mudabbiratu yang mengatur itu ruh laha bagi itu surah. Jadi kami ini rupa Allah Ta'ala yang zahir. Nah tentu saja ya yang disebut dengan rupa ini tidak tertuju kepada bentuk, kepada keterbatasan, bukan. Ini lebih berkaitan dengan rupa rohani. Jadi, dan yang disebut kami di sini tidak hanya manusia tapi a'yanul alam. Realitas alam itu yang disebut dengan kami di sini. Sementara kediaan Allah Ta'ala itu adalah ruh bagi adanya alam ini. Jadi alam ini punya roh. Roh alam ini apa? Yaitu kediaan Allah, kegaiban Allah Ta'ala itu. Fama kana maka tidaklah ada tadbir apa pengaturan itu illa fihi kecuali dalam Allah. Jadi pengaturan alam raya ini tetap juga berada dalam Allah. Tidak ada satupun partikel yang lepas dan merdeka dari Allah, itu tidak ada. Nah, ini loh. Ini ajakan untuk merasakan transenden terus. Misalnya, tidak ada apapun yang tak berlangsung di dalam Allah. Ya kan berarti kita dituntut untuk merasakan. Sekarang ini kapanpun juga kita berada dalam Allah. Gitu. Karena itu kemudian pandang ke arah manapun kita temukan Allah. Yang saya katakan sama dengan orang berada di dalam Ka'bah. Menghadap kemanapun sholatnya sah. Nah di sini, di dunia ini,
menghadap kemanapun sah kita menyaksikan Allah Ta'ala itu sendiri. Ini loh yang disebut dengan adanya akselerasi percepatan usul kepada Allah Ta'ala. Tapi dengan syarat adanya kesiapan hati untuk bisa menampung pemahaman dan pengalaman rohani itu. Kalau cuma ngelamun kemana-mana ya nggak jadi ini, nggak jadi kenyataan. Tetap saja bingung ya. Di mana Allah, bagaimana bingung aja. Itu berarti tak kunjung menjadi pengalaman dan kenyataan. Kalau begitu, makanya ikuti keterangan-keterangan itu dengan apa? Dengan segenap hati. Moga-moga apa yang disampaikan itu menjadi pengalaman rohani. Yes, langsung gitu loh. Oke, gitu maksudnya. Dengan bingung-bingung. Memahami dan memasuki Ibn Arabi ini tidak sama dengan memahami dan memasuki Rumi, beda. Kalau malam Rumi itu berjarak masih, ini enggak berjarak. Enggak berjarak. Karena itu memahami Ibn Arabi seperti menggenggam segala sesuatu. Memasuki Maulana Rumi kita menjadi bertenaga karena ada potensi cinta dalam batin kita, bertenaga, semangat. Jadi beda. Di sini kita diantarkan sudah ada di dalam katanya. Beda. Makanya coba mau ngelamun boy Pak. Bahwa maka adapun Allah al-awwalu ialah al-awwal, awal mula segala sesuatu bil makna, dalam bentuk makna. Jadi kan kenapa al-awwal bil makna? Karena segala sesuatu itu kan ketika muncul dari dalam Allah Ta'ala kan masih merupakan makna, masih merupakan ide, bukan realitas seperti sekarang. Itu al-awwal bil makna. Wal akhir bis surah. Allah Ta'ala sebagai akhir, tempat kembali segala sesuatu, ketika makna itu sudah berupa bentuk surah. Ya. Wa huwa zahir. Allah itu zahir. Dengan apa? Bi taghayyuril ahkam wal ahwal, dengan berbagai macam perubahan hukum dan kondisi. Itu zahir. Ya. Dengan adanya berbagai macam perubahan dan kondisi itu zahir. Terus wal batin bi tadbir. Allah Ta'ala itu batin ketika apa? Ketika menerapkan tadbir, pengaturan alam raya ini. Jadi yang ngatur itu berada di balik segala yang ada ini, ngatur. Nah. Jadi kalau yang real, yang tampak, yang diatur. Jadi ya, karena itu langit itu dengan berbagai macam planet dan rotasi di dalamnya itu ada yang ngatur. Bumi juga begitu. Begitu. Kenapa Allah disebut ghaibul ghaib? Karena bumi ini secara langsung maupun tidak langsung diatur oleh langit. Langit juga ada yang mengaturnya dan seterusnya. Maka Allah adalah ghaibul ghaib, batin, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Wa adapun itu Allah bi kulli syai'in, terhadap segala sesuatu, alimun, ialah Maha mengetahui. Fa huwa, maka adapun itu Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, syahidun, ialah menyaksikan. Liya'lama an syuhudin, untuk tahu itu Allah an syuhudin, dari penyaksian. La an fikrin, tidak dari adanya pikiran atau renungan. Jadi Allah mengetahui itu dengan pengetahuan huduri. Dengan pengetahuan huduri, bukan dengan pengetahuan konsep. Bukan dengan, apa bedanya? Kalau huduri itu ya langsung merasakan apa yang diketahui itu loh. Kalau konsep boleh jadi cuma merasakan, bukan cuma mengetahui tapi tidak merasakan. Makanya ya, kalau dalam kitab Jauharatul Tauhid itu disebutkan Allah itu punya sifat idrok atau tidak. Idrok itu apa? Misalnya begini ya, tahu gula itu manis, Allah merasakan juga nggak manis itu. Atau sesungguhnya bagi Allah Ta'ala itu nggak manis, nggak pahit, nggak kecut, nggak apa. Jadi Allah itu punya sifat idrok atau tidak? Allah itu punya sifat idrok dalam konteks pengetahuan manusia. Artinya apa? Manusia itu merasakan manis, Allah merasakan manis yang dirasakan manusia itu. Kalau tidak kan konsep. Kan konsep. Makanya gini, dalam sebuah hadis qudsi itu Allah menyatakan kepada Nabi Musa, Musa, ya,
Aku itu sakit, kau tidak menjengukku. Kan gitu. Loh, ampun ya Allah, engkau Tuhan semesta alam, bagaimana engkau menjadi sakit? Tetanggamu Musa itu sakit. Sakitnya itu adalah sakitku. Nah ini kan idrok. Artinya bukan hanya tahu ada orang sakit dan tidak merasakan apa-apa. Bukan hanya tahu gitu. Nah itu yang disebut dengan huduri. Jadi ilmu dari adanya kesaksian bukan ilmu yang berjarak. Bukan ilmu yang semata-mata rumus dan konsep. Syahid. Karena itu liya'lam an syudin la an fikrin. Biar tahu dengan adanya penyaksian bukan dengan kalkulasi pikiran. Ini begini, begini, begini. Kita tahu 2 tambah 2 menjadi 4, tapi tak mengalami 2 tambah 2. Baru setelah kita misal menyaksikan, ini ada kelereng 2 ditambah kelereng 2, 4. Nah itu baru. Baru itu ansudin. Dari penyaksian. Nah, karena itu fakadzalika maka ialah demikian pula ilmul azwaq, adapun ilmu rasa, la an fikrin tidak dari pemikiran, wa adapun itu ilmu rasa, al ilmu sahih ialah ilmu yang benar. Ya. Demikian pula ilmu rasa. Sebagaimana ilmu kesaksian. Itulah hakikat dari ilmu rasa. Ilmu rasa. Karena itu ilmu yang paling bermutu, paling berat nilainya itu ilmunya para nabi, karena ilmunya itu ilmu rasa semua. Bagaimana tidak, wong semua itu berasa Allah kok. Jadi semuanya ilmu rasa. Jadi ilmu adzwaq itu ilmu rasa itu la an fikrin, tidak lahir dari adanya kalkulasi pikiran semata-mata. Ilmu itu yang benar. Wa ma ada wa man adapun ilmu ada yang selain itu ilmu rasa, maka itu fahadasun ialah cuman sanggaan, wa tahminun dan cuman dugaan. Oh, ternyata ilmu yang lain itu yang tidak ada hubungannya dengan rasa itu persangkaan tok itu. Persangkaan tok kok mau dipertahankan mati-mati ya, mau persangkaan saja kok. Kan itu ya. Jadi betapa pentingnya ilmu kita itu adalah ilmu rasa. Kapankah orang akan memiliki ilmu rasa? Ya, kata Maulana Rumi, lau udinat nafsuka lahadatan wahidatan la sara ilmul anbiya jami'an ma'luman ladaik. Kata Maulana Rumi, andaikan nafsumu kau jadikan patuh beragama. Jadi nafsu itu sudah menikmati pelaksanaan ajaran-ajaran agama. Maka ilmumu itu adalah ilmu para nabi. Dan ilmu para nabi itu ilmu rasa. Nah, itu jadi biar lebih cepat sampai ke ilmu rasa, maka pastikan nafsu kita itu jadikan patuh bisa menikmati kebaikan-kebaikan. Kalau nafsu itu sudah tampil menjadi tentara roh, maka orang akan mudah masuk dalam ilmu rasa. Disebut Allah, langsung merasakan Allah. Disebut bismillah, langsung merasakan bismillah. Itu namanya ilmu adzwaq, ilmu rasa. Kalau selain ilmu rasa, laisa tidak ada itu ilmu selain ilmu rasa, bi'ilmin aslan, dengan ilmu aslan sama sekali. Nah, itu sama sekali bukan ilmu, itu hasil dari kalkulasi sangkaan. Ini itu ilmu sangkaan itu. Karena itu bertumpuk-tumpuk ilmu sangkaan itu tidak ada seberapanya dibandingkan sebutir ilmu rasa. Misalnya ada seorang wali Allah ya, lugu ilmunya ya tidak banyak ya, tapi penuh dengan rasa. Dibandingkan dengan orang yang ilmunya perpustakaan, tapi dugaan semua. Ia masih lebih bermutu, lebih berbobot ilmu yang si wali tadi. Karena itu menjadi lebih meyakinkan. Karena itu ya, di dalam kitab Nafahat itu disebutkan. Ada orang yang alim dalam ilmu agama itu, tapi tak mengalami. Si alim ini mau mendatangi seorang wali yang lugu dan mau memprotes habis-habisan.
Katanya. Si Lugu ini, si wali ini udah tahu rencana orang si alim itu. Dia bilang, kalau nanti di depanku dia bisa ngomong satu huruf saja, ya kan, dia sudah beruntung. Si alim ini datang, untuk apa? Untuk menceramai si wali yang Lugu ini. Nyampe di depannya, diem aja. Diem, nggak bisa, nggak sanggup. Kenapa? Karena ilmunya kalah bermutu. Gitu loh. Oh, ilmu rasa kok mau dibandingkan dengan ilmu sangkaan. Ilmunya kalah bermutu. Hanya kemudian diam. Orang-orang alim di hadapan orang-orang suci hatinya itu diam. Itu yang kata Maulana Rumi, kita harus menerapkan sebuah ayat. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu ansitu. Orang wali itu seperti Quran, di depannya diam. Fastami'u, dengarkan, diam. Enggak digunakan, enggak dipakai lagi, enggak berguna. Konsep dan teori itu enggak berguna. Diam saja. Nah, dulu ada orang yang bermain-main konsep, bermain-main teori, sehingga kelihatan pikiran itu canggih. Kan? Orang ini sudah lumayan, sudah sarjana lah, sudah lumayan agak tua. Datang ke tempatnya Mbah Marzuki, Kiri Loyo, nyampe langsung dipegang kepalanya, masukkan ke bawah meja. Di sini enggak jadi berteori. Enggak jadi berteori. Tsumma kana li Ayyub alaihissalam dzalikal ma'syaraban. Wallahu taala alam. Moga-moga manfaat dan barokah untuk kita semua. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.